wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua. Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ahmad Hazizi, SPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kersana. Kepada yang terhormat Bapak Maulana Mukhlas SPD MPD selaku pengajar praktek calon guru penggerak angkatan ke-7. Kepada yang terhormat Bapak Junaidi Abdillah SPD selaku calon guru penggerak angkatan ke-7 yang akan memaparkan materi diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah di lingkungan SMP Negeri 2 Kersana Kabupaten Brebes. Serta yang kami hormati Bapak Ibu peserta diskusi yang insya Allah berbahagia ini. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat sehat, nikmat rezeki, dan nikmat segalanya, sehingga kita dapat berkumpul bersama di acara yang insya Allah penuh berkah ini. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Tak lupa sholawat serta salam kita ajukan kepada Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya, sehingga karena beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk mempersingkat waktu sebelum acara hari ini dibuka, maka perkenankanlah saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga doa, acara yang keempat pemaparan isi materi sekaligus diskusi dan tanya jawab, acara yang kelima yaitu penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMP Negeri 2 Kersana kepada Bapak Ahmad Hazizi SPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang terhormat Bapak Maulana Mukhlas MPD, pendamping dari CPG Bapak Junaid, yang terhormat Bapak Junaid sebagai calon guru penggerak SMP Negeri 2 Kersana, teman-teman guru yang saya hormati pula yang dibanggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberi nikmat sehat, diberi kesempatan umur panjang, sehingga dipertemukan dalam pendampingan diskusi untuk penyusunan visi dan perubahan demi kemajuan SMP 2 Kersana. Saya tutup saja langsung. Saya ucapkan terima kasih kehadirannya Pak Maulana, dan mudah-mudahan bisa membimbing CPG yang terakhir, ini hari yang kelima CTP.
kelima kali jadinya apa itu, peserta mungkin sudah agak jenuh. CGP saya melihat video itu. Kemudian kepada CGP-nya Bapak Junedi mudah-mudahan bisa memaparkan semaksimal mungkin, harapannya mendapatkan tes yang terbaik. Kemudian yang terakhir mungkin dari sekian pemaparan, kalau saya pesan pada semuanya saja, kalau ini visi kita sudah berjalan 4 tahun dari zamannya Pak Dadang atau mungkin zamannya Pak Badrun sudah PP ini Bapak Maulana SSPD kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas izin, semoga bermanfaat. Sambutannya diskusi lagi. Ini Pak John dapat jadwalnya yang terakhir, bontoknya saya berarti. Paling terakhir, terima kasih jadwalnya sudah mau diubah ya Pak John ya. Langsung saja, ini sedikit intermezzo. Saya kemarin di SD Larangan 05 ketemu sama temannya kepala sekolahnya Pak. Nggak sengaja ngobrol, beliau baru diangkat kepala sekolah Pak. Ternyata alumni CGP angkatan ke-4 Pak. Dan informasi yang saya dapatkan kembali sebentar. Ya, informasi yang saya dapatkan kembali, angkatan ke-5 yang sudah lulus tahun 2500 dari BPGP nanti akan ditempatkan di sekolah yang membutuhkan kepala sekolah Pak. Jadi pesan saya, Pak Soli, Bu Yati, Bu Yuli, Pak siapa lagi Pak? Pak Wondo, Pak Jun, nanti kalau memang sudah lulus dari CGP, dimanapun berada ditempatkan menjadi kepala sekolah harusnya, entah di Bantar Kalung, entah di Salem, entah di Banjarraja, entah di Ketanggungan, karena ketika mendaftar menjadi CGP sudah ada MOU, betul sekali ya Bu Yeti ya, sudah ada MOU yang siap ditempatkan dimanapun berada. Nah yang terbaru saya kemarin dari SD Larangan 5 ngobrol sama kepala sekolahnya, temannya ternyata baru diangkat kemarin kepala sekolah di Kebun Bogor atau apa di mana. Jadi dipersiapkan, ilmu yang didapatkan ketika pelatihan dimanfaatkan, termasuk salah satunya ini. Nah, ini mungkin kemarin sudah dijelaskan sama Pak Soli bahwa visi adalah harapan atau cita-cita. Visi terbentuk karena kita mempunyai imajinasi atau angan-angan. Nah, ini contoh visi saya: iman, takwa, cerdas, dan mandiri. Nah, yang ini dibentuk karena saya mempunyai angan-angan ini. Visi mengkerucut karena ada misi, baru kita mempunyai prakarsa perubahan. Kalau kemarin saya di SD Larangan 5, prakarsa perubahannya keren. Ini Pak Solo mungkin berhubungan. Beliau suka tari. Jadi beliau mempunyai prakarsa perubahan, iman di Jawa juga sesuai dengan materi. Itu bisa diterus sama Pak. Dan pesan saya, nanti setelah selesai diskusi, Pak Soli di sini yang berkoordinat segera membuka kualitasnya. Cocok perhatian. Berarti kalau prakarsa perubahannya harus mempunyai prakarsa perubahannya bisa seni. Kalau Pak John bisa biologi, IPA, Bu Yati bisa sesuai dengan mapelnya, Pak
Kami berarti 4-5 orang, CGP-nya segera dibuat komunitas. Nanti di pendampingan 3-4-5 ada berkaitan dengan komunitas yang ada di sekolahnya masing-masing. Ya, kalau CGP-nya 5, sing kompak, sing akur, bareng-bareng, macoknya SMP-nya bareng-bareng. Karena saya sudah ngobrol panjang lebar sama Pak Aziz. Mudah-mudahan CGP-nya 5, sekolahnya berkembang dan buktikan bahwa kita siap bersaing dengan sekolah yang lain. Dan nanti mungkin Pak Abdul bisa musuh ya Pak, jadi CGP atau mungkin PP, insya Allah siap bantu kalau misalkan ada yang dibutuhkan. Mungkin itu saja, nanti akan lebih jelasnya akan disampaikan oleh Pak Jun. Jangan tegang Pak Jun, sambil bedang. Karena kemarin saya dilarang tegang sekali Pak Soleh. Jadi diskusinya kayak seminar DPR. Iya, aku bersekolah Pak Medan, kalau saya harus Medan. Mungkin itu saja bisa sampaikan, kalau lebih minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum acara inti yang nantinya waktu dan tempat saya serahkan sebelumnya kepada Bapak Junaidi Abdillah dan Bapak Mukhlas Maulana, maksud saya Maulana Mukhlas Assalamualaikum bersama acara ini dengan yang akan diberikan oleh Bapak kepada beliau bisa bersama-sama untuk perbaikan sekolah kita tercinta ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasahbihi. Semoga acara Allahumma ya Allah ya Rahman selesai. Kami sedekahkan dari jiwa-jiwa kami hadapan bersama-sama untuk memperbaikan sekolah kita tercinta ini. Ya Allah ya Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami hadapkan hati dan jiwa kami ke hadapan-Mu ya Allah untuk memohon ampun dan perlindungan-Mu. Ya Allah ya Rabbana, pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 9 Februari 2023, kami melaksanakan berdiskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah di SMP Negeri 2 Bersama. Tiada harapan dan dambaan kami melainkan mengharap barokah dan ridho-Mu selalu menyertai dalam kegiatan ini. Allahumma ya Allah ya Wahhab, limpahkanlah kekuatan serta kesehatan kepada kami yang terlibat dalam diskusi ini sampai selesainya kegiatan ini. Engkaulah yang Maha Pemberi. Ya Allah ya Hadi, bimbinglah kami dengan taufik dan hidayah-Mu agar kami dapat menjalankan tugas dan amanah yang Engkau berikan kepada kami, sehingga apa yang kami harapkan dapat terwujud. Ya Allah ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami yang benar adalah benar, dan mampukan kami untuk melakukannya, dan tunjukkan kepada kami yang salah adalah yang salah, dan mampukan kami untuk menghindarinya, dan jadikanlah kami orang-orang yang hari esok dan pada hari-hari selanjutnya lebih baik daripada hari ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga dari doa bersama kita tersebut dapat mempermudah dalam memahami dan mendalami materi serta dalam mengamalkannya atas ilmu dan pengalaman yang sudah kita dapat. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya, acara yang kita nantikan, yakni pemaparan isi materi sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan disampaikan oleh Bapak Junaidi Abdillah SPG. Kepada beliau atur dan bersalam Terima kasih atas waktunya pengajar praktek yang saya hormati
Bapak Kepala SMP Negeri 2 Kersana yang saya hormati, Bapak Ibu Guru beserta diskusi yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bisa berdiskusi, bisa berkumpul untuk membahas masalah visi SMP Negeri 2 Kersana. Mudah-mudahan dari hasil pertemuan ini bisa bermanfaat khususnya bagi diri kita masing-masing dan dunia pendidikan secara luas pada umumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kelak kita diberikan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya mohon maaf ini saya mungkin yang terakhir dari beberapa hari yang sudah kita lewati dan mungkin menjenuhkan. Nah, harapan saya di event terakhir ini nanti menghasilkan sebuah karya yang mudah-mudahan bisa dipampang atau dijadikan masukan untuk visi sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, pada tujuan diskusi hari ini kita akan mentelaah terhadap visi sekolah secara kolaboratif. Jadi pada kegiatan ini kita mencoba untuk mentelaah, mencermati visi yang sudah ada di sekolah kita. Apakah sudah relevan dengan program pemerintah yang menggaungkan pelajar Pancasila atau belum? Jika sudah mewakili, maka perlu kita laksanakan. Jika belum, maka perlu kita perbaiki atau bila perlu kita rubah. Ini mohon maaf Bapak Ibu, sampai tegang ya. Jadi silakan disambilah sajanya. Tapi ya memang kata Pak Agus, laki-laki itu ya harus tegang juga ya. Kalau tidak tegang ya tidak ini. Ya jadi begitu tujuannya Bapak Ibu. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan visi sekolah, ya, apa sih itu visi? Ya. Nah mungkin Bapak Ibu pada saat kecil sering ditanya, atau bahkan Bapak Ibu sering menanyakan kepada siswa-siswi kita, ya, nah besok kalian mau jadi apa? Tentunya ketika Bapak Ibu masih kecil mungkin menjawab, saya mau jadi dokter, saya mau jadi ASN, saya mau jadi tentara dan lain sebagainya. Nah pada saat Bapak Ibu kecil, peristiwa itu kan belum terjadi. Saya mau jadi dokter tapi belum terjadi. Nah padahal kita belum tahu apakah hal itu dapat dicapai atau tidak. Nah, seperti itulah visi. Nah, secara harfiah ya, atau secara tata bahasa Indonesia, visi itu merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian dan cita-cita. Jadi visi ini merupakan impian. Nah, kalau visi pribadi, maka di sini cita-citanya adalah pribadi, dalam hal ini guru. Jadi diharapkan Bapak Ibu guru juga punya visi pribadi. Saya ingin murid saya seperti ini, yang pada muaranya adalah keselamatan dan kebahagiaan sesungguhnya murid kita. Kemudian visi merupakan suatu gagasan yang tertuang dalam bentuk tulisan tentang tujuan khusus atau utama. Nah, kemudian mengapa visi itu diperlukan? Visi itu bagaikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong.
Visi juga dapat diibaratkan sebagai bintang penunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Visi memang belum terjadi saat ini, namun begitu kuat kita inginkan untuk terwujud di masa depan. Jadi visi ini sangat penting. Seperti halnya yang sering digaungkan ya, mungkin Bapak Ibu sering mendengar ya, untuk ini maaf Bapak, bahkan dari 4 hari ini tidak akan membacakan puisi, nanti bacakan ya, ditambah puisinya Bung Karno ya. Kemarin Bu Yeti juga melantunkan, Bu Yuli, kemudian Pak Solihuddin dengan luar biasanya. Lagi nyuwun sewu, saya guru IPA ya, yang tidak maksudnya tidak sombong, tidak ini ya. Biasanya orang-orang eksak itu to the point ya, tidak bisa merangkai kata-kata ya Pak Gil ya. Saya tidak pandai merangkai kata-kata, jadi to the point lah pokoknya ya. Ya. Jadi biasanya orang eksak itu to the point, tidak romantis katanya ya. Tapi tidak masalah ya. Jadi apa yang sudah Bapak Ibu dengarkan, apa yang sudah Bapak Ibu lihat, bahwa visi seorang Bung Karno sangatlah jelas. Ketika beliau melihat lautan Hindia Belanda, kemudian ketika beliau melihat gunung-gunung, ketika beliau melihat sawah-sawah, ketika beliau melihat anak-anak kecil di pedesaan ya, yang teriak merdeka-merdeka, Bung Karno tidak melihat Indonesia dalam skala kecil, tapi Bung Karno melihat jauh ke depan bahwa Indonesia itu negara yang besar. Kemudian lagi mungkin ini ahli sejarah Gajah Mada membuat satu raja sumpah sebuah kerajaan Majapahit berkat kegigihan dan yang mana Gajah Mada sangat kuat pada waktu itu. Majapahit pada waktu itu mencetuskan sebesar visi sampai wilayah mana rakyatnya sendiri tidak percaya. Hal yang mustahil menurut rakyat Majapahit waktu itu, di mana Patih menguasai dunia pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dari kedua momentum visi besar dari tokoh bangsa atau tokoh kerajaan-kerajaan terdahulu, selayaknya mari kita tiru. Sebagai seorang guru juga kita harus mempunyai visi, yang mana nanti dalam visi-visi pribadi kita, mari kita tuangkan ke dalam visi sekolah. Karena bagaimanapun juga visi inilah, visi sekolah inilah yang nanti akan mengantarkan sekolah kita. Ibaratnya kalau orang jualan ya Pak Gus ya, itu visi kita itu nanti akan diperjualbelikan kepada masyarakat, kita tawarkan ya, apakah bisa diterima atau tidak. Bapak Ibu yang saya hormati, nah sebelum menuju visi sekolah ya, sudah saya katakan tadi bahwa kita sebagai guru harus punya prakarsa perubahan. Nah, prakarsa perubahan itu bisa kita mulai, ya, bisa kita istilahnya dimulai dari diri kita sendiri dengan melihat lingkungan sekitar. Nah, ada beberapa teknik untuk membuat visi pribadi atau prakarsa perubahan pribadi, yaitu dengan BAJA. BAJA ini merupakan akronim, ya, di mana BAJA ini meliputi dari buat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan, atur rencana. Nah, dari 5 langkah utama yang digunakan dalam sebuah proses inquiry apresiatif ini atau BAJA ini, ya, inquiry apresiatif itu apa? Inquiry apresiatif ini dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Nah, jadi dengan BAJA, misalnya begini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melihat siswa-siswanya misalnya,
Ini yang lagi ngetren saja sekarang ya Bapak Ibu. Kita seringkali melihat siswa-siswi kita lebih cenderung suka dengan HP daripada dengan buku. Nah, dari fenomena tersebut, mungkin dari sini bisa Bapak Ibu mulai dengan prakarsa perubahan Bapak Ibu. Oh, berarti kayaknya kita harus membuat satu pojok literasi, ya. Satu literasi kelas misalnya. Nah, misalnya Bapak Ibu punya ide membuat seperti ini. Oh, saya pengen mewujudkan literasi yang nyaman dan berkelanjutan di kelas. Nah, kalau Bapak Ibu sudah punya ide seperti ini, maka gunakan langkah baja. Langkahnya bagaimana? Langkahnya dengan yang pertama, buat pertanyaan. Mengapa kita perlu mewujudkan pojok literasi yang nyaman dan berkelanjutan di kelas? Itu tahapan pertama, ya, buat pertanyaan. Yang selanjutnya ambil pelajaran. Nah, pada tahapan ini menentukan cara kita menggali fakta, memperoleh data diskusi kelompok kecil atau besar, survei individu, multi unsur. Nah, pertanyaannya di situ muncul apa pengalaman yang menyenangkan dan berhasil yang pernah dialami guru yang membuat pojok membaca. Ini tahapan yang kedua dari baca, yaitu ambil pelajaran. Yang ketiga, gali mimpi. Pada tahapan ini, gambaran masa depan dimunculkan, ya, dengan mewujudkan pojok literasi kita bermimpi. Nah, pertanyaannya, apa saja kegiatan yang dapat dilakukan di pojok literasi ini? Tahapan yang selanjutnya adalah jabarkan rencana. Nah, di sini muncul pertanyaan, apa langkah-langkah untuk menyiapkan pojok literasi yang diimpikan? Di antaranya seperti itu. Nah, baru yang terakhir adalah atur eksekusi. Pada tahapan ini merupakan tahap terakhir dari baja, ya, menentukan siapa berperan dalam pengambilan keputusan, merupakan awal dari penciptaan budaya belajar apresiatif yang berkelanjutan. Kemudian mendesain jalur komunikasi dan pengolahan rutinitas. Ya. Nah, ini adalah tahapan-tahapan dari baja, di mana baja ini merupakan tahapan untuk membuat satu prakarsa perubahan dari masing-masing guru. Nah, ini mohon maaf Bapak Ibu, mungkin kalau kita analogikan, ya, dalam bahasa keseharian di dunia perdagangan, misalnya ini mohon maaf Pak Sayono ya. Jadi begini, kita sebagai individu kan sering membaca lingkungan sekitar. Misalnya di dunia usaha misalnya, ya, sekarang lagi tren apa ya? Oh, sekarang lagi tren minuman misalnya, ya. Minuman atau es krim mixi misalnya, ya. Bagus ya. Ya. Atau misalnya minuman saja kayak gampang nih yang lagi booming ya Pak saya. Es teh. Oke. Monggo Bapak. Ya. Minuman ya, Bu. Nah, dari situ dengan melihat lingkungan kita bisa membuat kita bisa membuat tabel baja dari hasil galian informasi yang ada. Kita bisa buat baja, kita buat pertanyaan, kira-kira minuman apa yang cocok, kira-kira minuman apa yang pas, ya, untuk kita kembangkan. Kemudian ambil pelajaran, kita bercerita, mengambil pelajaran. Oh, dulu pernah ada yang namanya teh gelas, teh pucuk dan sebagainya, ya. Nah, setelah ambil pelajaran, gali mimpi. Nah, Pak Sayono mungkin bisa bermimpi, ya. Oh, saya nanti outletnya di seluruh kota kecamatan ada, ya. Nanti saya punya brand sendiri, ya, namanya teh ngamuk atau teh apalah, ya. Nah, setelah gali mimpi baru jabarkan. Jabarkan di sini berarti
nanti bagaimana caranya tehnya biar berkualitas, tahan lama dan sebagainya. Nah, baru atur eksekusi. Nanti saya akan membuatnya, nanti yang menjaga kira-kira masing-masing stand siapa, kelompok mana yang harus saya libatkan. Nah, itulah mungkin seperti itu Bapak Ibu. Jadi pada intinya tabel baja ini adalah satu langkah yang kita ambil untuk membuat satu prakarsa perubahan dari masing-masing guru. Yang mana dari masing-masing prakarsa perubahan nanti diharapkan muncul satu visi sekolah. Nah, kebetulan ini visi pribadi saya Bapak Ibu, untuk anak didik saya beriman dan bertakwa, berkompeten dan berinovatif. Oke Bapak Ibu, kita lanjut kepada pembahasan visi misi sekolah. Visi misi sekolah. Ya. Visi misi SMP Negeri 2 Kersana yaitu cerdas, mandiri dan takwa. Namun sebelum menuju visi misi, ya, saya pengen membuat supaya hati panjenengan tergugah. Ya, ini ada beberapa kalimat rumpang. Ya. Monggo nanti panjenengan diisi, ya, satu-satu kalimat rumpang ini. Kemudian nanti bisa ditempel monggo Pak minta dibantu. Luriknya juga mirip, luriknya sudah mirip. Ya, monggo Bapak Ibu ditulis, ya, kalimat rumpang yang pertama. Aku sih mbak ini orang nulis. Iya. Mohon izin saya berdiri ya Bapak Ibu. Kata Pak Sayono laki-laki kalau nggak berdiri ya tendang ya Bu. Ya, kalimat rumpang yang pertama di situ saya memimpikan murid-murid yang bagaimana? Ya. Silakan Bapak Ibu tuangkan, ya, imajinasi Bapak Ibu semua, ya, tentang murid kita, ya. Saya memimpikan murid-murid yang bagaimana? Monggo, apa beriman, apa religius, apa, monggo lah. Impian dari Bapak Ibu semua, ya, tentang murid-murid kita. Ya tentunya yang namanya impian ya baik-baiklah Bapak. Ya. Nggak ada impian cita-cita saya mau bikin es teh ilegal misalnya, nggak ada. Impian buruk. Impian buruk itu namanya. Ya. Yang namanya impian ya harus memang betul-betul. Ya kita juga harus punya mimpi besar lah. Kita harus punya. Satu kertas untuk satu poin Pak, Pak. Mohon maaf. Ini masih banyak, jangan khawatir. Nanti ditempel bisa. Satu kertas satu nomor. Nanti kalau kurang ini ada lagi Pak Sayono.
Ya silakan ditempel kalau sampun. Ya saya bacakan ya. Nomor 1 itu ada kreatif, beriman dan bertakwa, kemudian memiliki kepercayaan diri atas bakat masing-masing, beriman dan bertakwa, kemudian memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dan menguasai teknologi. Monggo yang belum. Jadi kalimat rumpang ini merupakan kalimat pemantik ya. Kalimat untuk membuka impian dari Bapak Ibu tentang murid kita. Di mana kita tahu bahwa tujuan utama kita adalah membimbing, menuntun siswa untuk menuju keselamatan dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Mungkin ini kalau menurut berarti impian Bapak Ibu ya, pada dan bahagia dunia akhirat pertama beriman dan bertakwa. Ya, ini karena religius saya sudah ya. Kemudian yang nomor 2, kalimat rumpang yang nomor 2 mohon sekalian pas satu-satu. Saya percaya bahwa murid saya adalah monggo di ini. Silakan Bapak Ibu berimajinasi, bermimpi ya. Saya percaya bahwa murid saya adalah apakah murid kita merupakan atau bagikan emas? Silakan Bapak. Ya, untuk kalimat rumpang yang kedua di sini ada pribadi yang unik, ya. Kemudian memiliki bakat dan minat yang berbeda. Kemudian kreatif. Wah ini luar biasa ini, ada bahasa Inggrisnya excellent, ya. Anak-anak yang memiliki potensi, ya, kemudian tangguh. Nah, ini untuk kalimat rumpang yang kedua. Yang selanjutnya yang ketiga, di sekolah saya mengutamakan, ya monggo Bapak Ibu, bahwa di sekolah kita mengutamakan misalnya karakter. Di sekolah saya mengutamakan murid yang memiliki pendidikan karakter yang kuat, life skill, integrity, wah luar biasa nih. Mengutamakan karakter, kreatif, ya, pendidikan karakter yang sesuai profil pelajar Pancasila. Pendidikan karakter. Nah ini pada nomor 3 hampir ya, kebanyakan mayoritas Bapak Ibu memimpikan bahwa di sekolah saya mengutamakan pendidikan karakter. Yang selanjutnya untuk nomor 4, murid di sekolah saya sadar betul bahwa titik-titik. Monggo Bapak Ibu diisi. Ya. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pelajaran pendidikan. Ya. Kemudian teknologi adalah pendidikan yang saat ini dibutuhkan. Mendapatkan pendidikan yang layak, mandiri, penuh dengan passion.
luar biasa ini ada. Nanti biar kita go internasional. Sekolah adalah wadah pendidikan yang nyaman ya, dan tempat menggapai mimpi. Yang selanjutnya, yang nomor 5 ya. Saya dan warga di sekolah saya sadar betul bahwa, monggo diisi lagi kalimat perumpang yang kelima. Ya, yang kelima, di situ saya dan warga di sekolah saya sadar betul bahwa dapat menuntun murid untuk mendapat pendidikan yang berpihak pada murid. Kemudian mendorong dan memotivasi agar mereka tumbuh dan berkembang. Kemudian kita masih memiliki kekurangan dan harus berubah. Berubah luar biasa. Ya, menghamba pada murid, sadar betul bahwa kita adalah keluarga yang saling support. Nah, ini saya dan warga di sekolah saya sadar betul bahwa kita merupakan satu keluarga. Nah, ini yang terpenting Bapak Ibu. Ya, yang terakhir, monggo Bapak Ibu bisa tuliskan kembali. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa, monggo, titik. Misalnya bisa diisi, setiap anak memiliki kompetensi yang berbeda-beda. Ini luar biasa nih, Central of Excellence siswa. Waduh, luar biasa ini. Central of Excellence siswa berprestasi. Luar biasa. Ya. Oke, Bapak Ibu semua yang saya hormati, itulah beberapa kalimat perumpang ya, yang sudah Bapak Ibu catat, yang sudah Bapak Ibu tulis, ya, di mana mudah-mudahan dari penulisan kalimat perumpang ini nanti Bapak Ibu tergugah hatinya, termotivasi untuk memunculkan visi dari pribadi masing-masing. Ya. Pokoknya pada dasarnya kita harus memberikan pelayanan terbaik pada murid, ya, di mana kita harus bisa mengantarkan, membimbing, mendidik supaya anak bisa selamat dan bahagia. Mungkin kalau menurut Bu Pak ditambah lagi selamat, bahagia, dunia akhirat. Ya begitu Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan tentang pembahasan visi dan misi SMP Negeri 2 Kersana. Monggo dari visi misi SMP Negeri 2 Kersana. Ya, itu monggo Bapak Ibu cermati apakah sudah relevan apa belum yang pertama. Dan ini mohon maaf ya, saya harapkan nanti dari 4 hari yang lalu ya, ini hari ini biar nanti kita satukan bersama final dan endingnya ya, harapan dari Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Kurikulum kita bikin satu proyek ya, proyek besar, nanti visi kita pampang di depan ya, bila perlu di gapura yang besar ya, supaya supaya sekolah kita nanti kita tawarkan ke masyarakat ya, kayak orang jualan ya Pak Cahyono ya, kita tampilkan ya, bila perlu metodenya Pak Cahyono ya, sebenarnya casingnya sih keren ya, nanti kesananya gimana? Monggo Bapak Ibu, ini dari visi yang ada, kira-kira menurut panjenengan dimulai dari Ibu Yuli mungkin, monggo Bu Yuli, Bu Yuli dulu. Ya sesuai dengan atensi, katanya kalau Bandul terakhir katanya. Bandul. Terima kasih atas waktunya. Baiklah, saya akan coba mencermati dari 4 hari terakhir tentang visi di SMP Negeri 2 Kersana. Menggarisbawahi yang kemarin bahwa saya setuju bahwa menambahkan intelektual integriti ya Pak. Jadi biar
masih menggunakan bahasa Inggris dan masih bisa dipahami untuk semua kalangan, itu syaratnya disosialisasikan. Kemudian saya juga mengusulkan nanti dipampangnya kayak di luar negeri gitu ya, kayak di negara-negara Korea atau Thailand itu ada baleho, kemudian itu nanti kayak bisa berjalan, terus ada lampunya. Nah itu jadi eye catching, setiap orang yang mau lewat di SMP Negeri 2 Kersana itu tahu bahwa oh itu SMP 2 yang visinya keren banget gitu. Ya, jadi mungkin menambahkan seperti itu. Kemudian iman yang takwanya diganti dengan iman tapi posisinya di depan, karena orang yang beriman itu udah pasti bertakwa dan orang yang bertakwa itu belum tentu beriman. Kemudian untuk subjeknya kemarin ya, terwujudnya warga masyarakat atau warga sekolah, boleh terwujudnya warga sekolah yang beriman, cerdas, mandiri dan intellectual integrity. Seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Yuliana Siti. Jadi untuk visi kita itu perlu ditambahnya ya Bu ya, menjadi terwujudnya. Kemudian iman dan takwanya di depan dan ditambah intellectual integrity ya. Ya sementara itu monggo dari Ibu Yeti Ariyanti kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini sepertinya pembahasannya 5 hari ini sama Pak Pepe. Jadi persis menambahkan subjek, merubah komposisi. Cuma menurut saya bukan berarti kita bahas yang serupa ya dengan pertemuan sebelumnya atau pembahasan sebelumnya, melainkan merevisi dari hari ke hari. Itu seperti itu. Jadi nggak monoton, malah akan menjadikan produk yang maksimal, siap pakai, siap dan siap pajang. Gitu. Monggo. Ya. Jadi saya harapkan jangan sama. Baiklah, barangkali saya boleh menambahkan, mungkin melihat pada perkembangan zaman yang tidak terlepas dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Kebetulan juga di sini ada pakar informatika, ya Pak Maulana ya. Ini ada pakarnya, mungkin nanti bisa memberikan pencerahan. Bagaimana kalau seumpama visi yang sudah tertera di depan ditambahkan supaya anak itu memiliki kemampuan atau melek dalam teknologi. Mungkin bisa ditambahkan takwa, cerdas, mandiri, dan menguasai iptek. Itu menurut saya. Nanti mumpung ada pakarnya bisa memberikan plus minusnya atau paparannya supaya kami di sini yang masih awam bisa mendengarkan apa yang akan diuraikan dari pakar teknologi, pakar informatika yang mumpung ada di sini. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Yeti Ariyanti. Jadi untuk Ibu Yeti Ariyanti, maaf, Ibu Yeti Ariyanti. Itu ditambahkan iptek ya. Beriman, bertakwa, cerdas, mandiri dan iptek. Ya, tapi kan namanya Dewi kan perempuan. Dewi Yeti Ariyanti. Bisa digabung ya. Ya monggo selanjutnya dari Ibu Idri. Ini mohon maaf Bu Idri, silakan pakar tata bahasa Indonesia ini ya, monggo dikuliti semaksimal mungkin Bu supaya visi ini bisa terlahir dengan cemerlang dan luar biasa yang harapannya nanti bisa untuk meroketkan SMP Negeri 2 Kersana. Monggo Bu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya saya sebelum masuk ke sini sudah mempelajari ya. Ya, saya sudah mempelajari visi itu kan impian
impian kita ya. Apa sih impian dari sekolah ini dan akan dibawa kemana gitu ya? Saya yang pertama akan menggarisbawahi tentang cerdas ya, bahwa nggak bisa Pak. Saya ya, cerdas itu saya menggarisbawahi itu saya melihat dari KPPI ya, yang pertama ya, cerdas itu didapatkan itu dari lahir, jadi bawaan dari lahir dan tidak bisa dicari. Jadi saya kurang setuju ketika visi itu dicetuskan dengan kata cerdas, tetapi berprestasi. Kemudian mandiri saya setuju, dan takwa itu, kalau takwa itu antara kita itu dengan Tuhan. Tetapi kalau iman itu, yang saya garis bawah itu, iman itu keyakinan dalam hati dan diikrarkan dengan lisan, kemudian diwujudkan dengan amal perbuatan. Jadi kalau yang namanya iman, kita itu melaksanakan dengan amal perbuatan kita kepada teman, kepada siapa saja, begitu. Kemudian saya ingin menambahkan visi ya, yang saya tuangkan, mewujudkan sekolah yang berprestasi, berkarakter, berbudaya literasi, dan berwawasan global, berlandaskan iman dan takwa. Terima kasih. Coba ulangi lagi Bu. Mewujudkan sekolah yang berprestasi. Ya. Kemudian berkarakter. Ya, berkarakter, berbudaya literasi, karena di sini kurang literasi ya Pak ya untuk siswanya. Dan berwawasan global. Berlandaskan iman dan takwa. Iman dan takwa. Singkatannya apa ya Bu? Iman. Saya ulangi ya Bu. Jadi mewujudkan sekolah yang berprestasi, berkarakter, berbudaya literasi, berwawasan global, berlandaskan iman dan takwa. Oke. Ya, itu dari Ibu Indri ya. Ibu Indri menyarankan ya, mewujudkan sekolah yang berprestasi, berkarakter, berbudaya literasi, berwawasan global, berlandaskan iman dan takwa. Nah, ini monggo dari Ibu Indri sendiri, karena visi itu kan biasanya singkat padat jelas ya Bu. Mungkin kalau bisa disederhanakan lagi mungkin Bu, barangkali panjenengan bisa menyederhanakan atau yang lain biar tidak terlalu panjang. Atau mungkin dari Pak Solihuddin dulu monggo, sambil nanti ini monggo Pak Solihuddin. Terima kasih atas waktunya Pak Junedi Abdillah dan yang saya hormati Bapak praktek pengajar, Bapak Maulana Mukhlas SPD MPD. Untuk tadi saya menggarisbawahi dengan tadi semangat yang bergelora Pak Junedi untuk membuat satu satu kabula yang proyek besar itu bagus, tapi untuk saat ini belum Pak. Untuk kita ini kelima ini belum, jadi masih panjang. Nanti kita belum ke prakasa perubahannya diiakan tadi seperti Bagja, apakah yang benar sesuai siswa kita sesuai semangat ini cerdas, kemudian kita kita analisa dengan tabel Bagja tersebut benar, baru bisa kita hadirkan, rapatkan ke tempat yang lebih besar lagi di seluruh Bapak dan Ibu guru di sekolah, baru kita bisa nanti mewujudkan visi
yang terpampang di sekolah. Tapi sebelum visi itu terpampang di sekolah, kita rias dulu sekolah. Jadi nanti masyarakat tidak membacanya tidak sambil meludah, membaca sambil meludah. Lingkungan ya kayak kie, paling jelas kotor banget. Nah itu. Jadi kan kita harus ke baca dulu, biar berubah dulu, biar ditata dulu, baru bisa kita hadirkan terpampang sebuah visi misi SMP Negeri 2 Kersane yang siap dijual ke masyarakat. Itu mungkin yang memasukkan dari saya ya Pak Jimudian barangkali. Kemudian ini saya harap nanti jadi sebuah bahan yang akan kita godok lagi pada kaset dan semuanya lebih besar lagi, dan mudah-mudahan nanti akhir Mei atau akhir semester ini bisa jadi untuk misi karena Bapak Kasih mengharapkan seperti itu di kenang-kenangan beliau untuk menjadikan misi-misi, dan itu juga tergantung Bapak kepala sekolah kita menggerakkan kita tidak, karena kalau tidak menggerakkan ya sama juga bohong, kita kayak ngobrol di warung kopi saja, pulang ya lupa, seperti itu. Jadi untuk visi dari kemarin sudah bagus, saya inginkan yang seperti Pak Juli tadi, sederhana tapi jos, seperti yang kemarin saya itu kan untuk UPI, yaitu unggul sama apa ya biar kemarin ya, unggul dan iya UPI nggak hafal itu berubah Pak. Kalau saya dulu religius sudah itu toh, tapi kan memaknai beberapa makna. Jadi kalau tadi ada Bu Indri ya pelopor dan unggul itu rubah tiap 2 tahun sekali di UPI. Kemudian tadi saya melihat visi Bu Indri bagus Bu, bagus sekali. Cuman itu agak diirikan karena hampir meniru dengan profil pelajar Pancasila ya Bu ya. Jadi kita harus mengejawantakan itu, harus menyatukan profil pemuda Pancasila menjadi pelajar Pancasila. Alhamdulillah Bu Yuli masih mendengarkan suara saya. Itu saja pesan dari saya. Mungkin nanti dari peserta yang baru ini bisa memunculkan ide yang lebih baik lagi. Tadi ada tambahan Pak Junior tadi dari perkataan Bu Indri, prestasi. Nah itu prestasi Bu yang belum, yang masih baru muncul di diskusi ini. Saya harap nanti yang baru ini bisa memunculkan visi yang berbeda lagi. Jadi kita nanti akan banyak visi-visi, tinggal kita nanti merapatkan, mendiskusikan lebih luas lagi. Terima kasih, itu saja dari saya tambahan Pak Junior. Ya, terima kasih kepada Bapak Solihuddin. Jadi memang ya Bapak Ibu, untuk mewujudkan satu visi sekolah ya sesuai dengan arahan dari Bapak Solihuddin, kita nanti ini hanya sebuah draft saja. Nanti finalnya kita undang komite sekolah, kemudian seluruh jajaran perwakilan dari akademik atau akademisi dari SMP Negeri 2 Kersane, termasuk komite sekolah, wali murid, kemudian para dewan guru, TU, Pak Tukang Kebun dan sebagainya. Harapan saya nanti ini mumpung ada Pak kurikulumnya nanti bisa diagendakan, ini bentuknya draft dulu, terus nanti disosialisasikan, kemudian baru kita tampilkan sembari kita berbenah. Kata Pak Alek, biar orang membaca tidak sambil meludah, tapi itu bahasa anak sekarang lebay Pak. Insya Allah nanti ya fisik dulu lah, yang penting kata Bu Yeti tulisannya saja mau dibikin seperti emas Pak, mengkilap, dan Bu Yuli menghendaki seperti itu yang di kota-kota ya, neon box ya Bu ya. Ya, monggo selanjutnya Bapak Cahyono mungkin mau memberikan ulasan tentang visi kita. Monggo. Ya. Oh ya, alhamdulillah sudah bunyi. Ya, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kayaknya kurang semangat ya Bapak Ibu. Ya, saya ulangi 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbushrahu sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ini kepada yang terhormat pendamping praktek Pak Maulana Mukhlas ya, yang dari Sirampok yang saya hormati. Tadi tentang masalah pembahasan visi dan misi, saya sendiri punya gagasan dan ide. Kalau menurut pandangan saya, memang Bu Indri cukup bagus karena dia orang sastra dan selalu berbicara dengan cantik seperti orangnya ya Bu Indri. Kalau saya sendiri orang teknik Pak, jadi simpel. Kalau menurut pandangan saya visi itu kita simpel saja karena bagi kita orang teknik itu di sini adalah central of excellence, karakter dan religius. Jadi tidak perlu karena sesuai dengan aturan undang-undangnya maksimal 8 kosakata, tidak lebih dari itu. Dan saya punya konsep. Artinya apa? Kita sebelum ini sudah membaca peraturannya Pak. Tidak asal ngomong bicara lalu diterapkan. Nah makanya ini yang calon CGP di sini, mohon maaf, kita bisa membuat visi itu jelas lebih simpel, maksimal 8 kosakata. Saya sendiri menginginkan bahwa sekolah ini adalah Central of Excellence, pusat keunggulan, ada karakter dan ada religius. Simpel saja. Yang penting sesuai dengan teknologi yang ada yang sekarang sedang digembor-gemborkan di dunia. Artinya apa? Bahwa Central of Excellence sudah meliputi teknologi yang di dalamnya itu berbagai macam masukan-masukan untuk teknologi. Ini mohon maaf Bapak Ibu. Jadi tadi pembahasan visi dan misi itu kiranya bagi saya seperti itu agar bisa dimengerti. Terima kasih atas saran pandangnya dari Bapak Cahyono ST bahwa beliau menghendaki untuk visi misi itu yang singkat, padat dan jelas. Beliau menghendaki atau beliau mengusulkan visi kita menjadi Central of Excellence Religious. Monggo nanti dari Bapak Ibu semua bisa menambahkan atau berkolaborasi. Namun perlu Bapak Ibu ketahui juga, ini mohon maaf Bapak Cahyono ST ya, bahwa visi misi kita juga harus mengandung atau menganut unsur program dari kementerian kita, yaitu profil pelajar Pancasila. Kalau memang Central of Excellence Religious itu sudah mewakili, berarti alhamdulillah ya. Monggo saran pandang yang lain kaitannya dengan visi misi kita. Monggo dari Bapak Agus Tafrudin dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya mohon maaf, mungkin selama 4 hari yang sudah berlalu sudah membuat suatu kesimpulan visi misi yang terbaru. Dan mungkin pendapat saya mungkin ada yang sama dari pada hari itu ya, karena kan yang namanya orang pasti pengetahuannya dan pengalamannya kan berbeda-beda gitu. Menurut saya sebelum membahas mengenai visi misi itu kan seperti ibaratnya perempuan. Kalau sekolah itu ibaratnya perempuan, visi itu adalah mukanya yang dipandang oleh masyarakat, calon peserta didik kita ya. Jadi ibaratnya perempuan, sekolah ibarat perempuan, visi itu adalah mukanya. Kalau visinya bagus glowing, kalau perempuan glowing kan cowoknya mermelek. Benar Pak? Iya. Ya, jadi kalau ceweknya mukanya udah glowing, gak lihat tangan, gak lihat kakinya, iya. Ya, makanya kan artinya gini, berarti visi yang akan kita buat, yang akan kita kembangkan di sekolah ini adalah visi yang menjual sekolah ini supaya akan ada feedback buat sekolah supaya peserta didik dapat bertambah dari tahun ke tahunnya. Tapi mohon maaf, apabila kita salah menggunakan
pemutih wajah atau kosmetik yang salah, bukannya malah bagus tapi malah rusak seperti itu. Jadi dalam mengembangkan visi misi ini harus hati-hati benar, karena ini yang kita jual sebenarnya ke masyarakat, ya. Dan visi misi ini kita harus melihat selera konsumen kita, seleranya bagaimana sih, gitu loh. Jadi banyak yang dipertimbangkan untuk mengembangkan suatu visi dan misi itu sendiri, gitu. Nah, untuk evaluasi visi yang sudah ada di S2, ya, di SMP 2 Kersana mengenai cerdas, mandiri, dan beriman. Nah, saya evaluasi sebentar. Kalau saya sebenarnya nggak begitu setuju sekali dengan yang sudah ada di kita. Yang pertama, betul sekali apa yang disampaikan oleh Bu Indri, bahwa yang namanya cerdas itu betul bawaan, ya Bu ya, bawaan. Karena orang cerdas terus kemudian kalau bahasa sosiologinya itu asli status yang dibawakan dari nenek moyang kita. Kalau gennya udah pinter, udah putih, ya putih, nggak bakal hitam, gitu. Ya walaupun pakai glowing apapun dasar itu ya glowing. Ya contohnya ya si ini CGP ini, ya berulang kali bawang diburu sesuatu atau diburu kaki itu putih, dasarnya putih. Itu kan cerdas karena memang betul. Beda lagi sama IQ. Kalau IQ bisa dikembangkan ya, bisa. Kalau IQ itu bisa dikembangkan. Makanya dari beberapa kali tes IQ itu bisa bertambah, bisa menurun. Gitu. Tapi kalau cerdas memang bawaan. Ya. Karena cara belajar soal itu berbeda-beda. Ada yang kalau yang kita belajarnya auditori, atau yang gablek, tapi sekali ulangan aku bisa jawab, itu karena cerdasnya mereka. Cara belajarnya seperti itu. Kemudian mandiri itu saya juga kurang mengenal sebenarnya. Mandiri, ya. Kalau mandiri itu berarti kan dia bisa belajar mandiri. Sebenarnya kita itu berada di tengah-tengah, di middle. Artinya kita itu membuat peserta didikan dari SD yang masih dasar sekali, baru mengenal A-I-E-O, kemudian diusahakan untuk mandiri. Berarti lulus SMP, wisman gawa awak yang paling di, kayak saya kurang tepat. Ya karena belum saatnya. Si anak itu tidak sekolah berkembangnya belum siap untuk mandiri. Ya kalau misalnya bekerja pun kita melanggar undang-undang tenaga kerjaan bahwa usia tenaga kerja yang produktif itu adalah usia 17 tahun ke atas. Padahal lulusan SMP hanya baru 15. Jadi belum siap menurut saya untuk kata mandiri. Dan takwa sama, saya juga kurang begitu setuju. Ya karena takwa ini masih berimajinasinya ke Islam Muslim. Padahal kita adalah sekolah negeri, seharusnya ya meskipun saya Muslim, tapi tidak harus menggunakan kata-kata Muslim, bisa menggunakan kata-kata yang baku dari bahasa Indonesia sendiri, baik itu religius, ya, ataupun kata yang lain yang menunjukkan bahwa kita adalah manusia, kita adalah hamba, masih di atas manusia ada yang lain yang lebih tinggi. Dan biasanya saya sesuai dengan histori bahwa yang namanya Tuhan itu pasti di depan, bukan di belakang. Tapi ini mengutamakan orang kudu pinter, bisa kerja, orang yang begalingan, berarti ya tua. Kalau seperti ini, saya baca seperti itu. Orang kudu pinter, lulus langsung kerja, berarti besok. Kalau seperti urutannya ya, saya seperti itu. Makanya saya tidak setuju. Tapi mohon maaf untuk Bu Indri, saya juga agak mengoreksi ya Bu ya. Kalau kata mewujudkan sekarang, mewujudkan sekolah yang berprestasi, berkarakter, berbudaya, literasi, dan berwawasan global, berdasarkan iman dan berlandaskan iman dan takwa. Nah sekarang apa mewujudkan? Mewujud berarti itu membentuk kata benda, wujudnya ada, barang. Ya, berarti dari nggak ada menjadi ada, atau memproduksi bahasa ekonominya. Makanya saya juga mohon maaf Bu, kurang begitu setuju. Kalau menurut saya sendiri itu lebih mengembangkan atau meningkatkan atau bahasa yang lain berarti sudah ada wujudnya, sudah ada barangnya, kemudian kita tingkatkan seperti itu. Jadi saya belum pas juga dengan Windy, boleh menggunakan meningkatkan, mengembangkan, ya karena sudah ada dasarnya tadi dari SD, dari TK, SD, dari orang tua juga. Karena sosialisasi primer itu adalah keluarga, bukan dari sekolah.
gitu. Makanya saya nggak setuju mewujudkan, tapi lebih saya setuju mengembangkan, meningkatkan dan lain-lain gitu. Kemudian berprestasi, saya juga mengoreksi berprestasi. Saya tadi sambil mendengarkan Pak Sayono berkhotbah seperti walimatul asy, walimatul urs, walimahan ya. Dan kata-kata khotbahnya, saya membaca beberapa visi misi yang dari sekolah-sekolah yang ternama di Indonesia, termasuk Al-Azhar, Al-Irsyad, kemudian tadi saya baca Pelita Harapan, ya Pelita UPH, Pelita Harapan, BINUS, kemudian Al-Kausar, kemudian sekolah lama saya di Pelita Harapan Bangsa, semuanya tidak ada kata prestasi. Nah, saya telusuri kok bisa tidak ada kata prestasi ini? Karena apa? Prestasi itu menunjukkan nilai, value, angka. Padahal dari kementerian kita sendiri, siswa itu jangan disampaikan nilai, jangan dipisahkan kon pinter, kon bodoh, kon jabrut. Jadi nggak ada kata prestasi. Meskipun prestasi kan bisa dari eskul Pak, bisa dari yang lain, itu juga sama. Makanya tidak ada kata prestasi. Ya, jadi mohonlah kita itu hanya mau mengembangkan si karakternya saja. Ya, jadi mohon maaf Pak ini berprestasi saya juga kurang setuju juga ya. Karena tadi kalau prestasi itu pasti melihatnya angka gitu. Padahal kita sudah nggak ada evaluasi, adanya assessment hanya untuk mengetahui kemampuan siswa saja, bukan untuk mengetahui berat prestasinya dia gitu. Mohon maaf ya Pak, banyak sekali dan mungkin ada yang hampir sama dengan sebelumnya gitu. Kemudian kalau yang tadi benar, kalau yang saya Pak Alex agak sepakat juga, maksudnya ada budaya literasi, kemudian berwawasan global, itu menunjukkan yang kelima, seharusnya ada rohnya di dalam visi misi itu, tapi jangan disebutkan. Dan kembali lagi, saya lebih suka kembali tadi bahwa visi misi itu adalah produk yang mau kita jual ke masyarakat, maka harus memiliki nilai, memiliki slogan tertentu. Misal kayak tadi ya, kayak di UNES, Universitas Negeri Semarang, UNES Sutra, itu kan visinya sebenarnya Sutra, ya kan? SMK bisa, itu ada visinya itu, SMK bisa, gitu. Nah kita pengennya si visi ini ya tadi, memiliki gambaran yang akan jual dari sekolah, tapi nggak terlalu tinggi harapannya, yang berdasarkan apa yang ada di sekolah kita, yang bisa dikembangkan, yang sederhana saja, tetapi mengena pada masyarakat dan disingkat lebih bagus. Misalnya S-Duna Jaya, S-Duna Bangsa, kan ada singkatan-singkatan yang lebih bagus lagi. Nah, oleh karena itu saya ada beberapa yang yang saya buat tadi. Yang pertama religius, itu pasti karena kita adalah seorang hamba ya, kita juga harus mendidik bahwa kita bukan orang yang super power. Artinya kita masih ada yang lebih tinggi daripada kita. Maka religius harus pertama. Yang kedua, membentuk masyarakat, membentuk manusia yang berkarakter. Jadi karakter, karena kita bukan mengajar, tapi kita sudah mendidik. Dan sekolah ini bukan untuk diajar ilmu, tapi dididik karakternya, karakteristik. Dan yang ketiga adalah transformatif. Mengapa transformatif? Tadi saya mendengarkan beberapa penyampaian pendapat dari teman-teman, harus ada IT-nya dimasukkan ini. Apalagi betul dengan adanya sistem IT ini, kecepatan perubahan budaya itu sangat cepat. Ya, makanya kita yang manusia modern harus adaptif, harus mengikuti terus. Makanya saya buatkan tiga visi. Yang pertama adalah religius, yang kedua karakternya kita, kemudian yang ketiga adalah transformatif. Kita harus mengikuti transformasi, berubah terus, mengikuti kemajuan zaman, gitu. Ya, jadi saya tiga: religius, berkarakter, dan juga bertransformatif. Transformatif. Terima kasih atas lengkap gitu ya. Oke, religius, kalau saya religius, karakter atau berkarakter ya, dan transformatif. Begitu yang dapat saya sampaikan. Waduh, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Ya, terima kasih atas saran pandangan
pandangnya dari Bapak Agus Tafruddin, ya sangat luar biasa, di mana beliau memberikan saran pandang bahwa sesuai dengan tata bahasa untuk mewujudkan itu harus ada barang, harus ada wujud, sehingga alangkah baiknya kata mewujudkan diubah menjadi mengembangkan atau meningkatkan. Kemudian sesuai dengan arahan Pak Agus juga bahwa kalau diandaikan sebuah visi adalah seorang wanita, sekolah adalah seorang wanita, maka visi itu adalah mukanya. Jadi visi harus semenarik mungkin supaya masyarakat mau menyekolahkan anak-anaknya ke SMP kita. Kemudian beliau juga memberikan saran pandang bagaimana kalau visi kita menjadi mengembangkan peserta didik yang religius, berkarakter, dan transformatif. Kemudian beliau juga memberikan saran pandang supaya kita bisa membuat jargon atau slogan, ya, sehingga visi itu selalu melekat di hati, ya, dan mudah dipahami yang melihat atau yang membacanya dengan jargon-jargon tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, ini saya kira supaya lebih maksimal lagi, ya, ini saya mohon kepada Bapak Ade Agil Santoso MPD, ya, untuk memberikan saran pandangnya tentang visi sekolah kita supaya nanti meskipun dalam bentuk draft ini kita ajukan dan mudah-mudahan bisa terwujud ke sebuah visi sekolah yang sesungguhnya untuk ditampilkan di gapura kita. Monggo kepada Bapak Ade Agil Santoso MPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja, kita tutup poin ke pokok permasalahan kita. Tadi kita sudah menyimak beberapa masukan-masukan dari teman kita yang sangat luar biasa berdasarkan pengalaman dari dan juga pengamatan yang diperoleh oleh Bapak Ibu, rekan-rekan guru SMA Negeri 2 Kersana. Pak Junid, Pak Maul, dan rekan-rekan guru lainnya. Di sini saya ingin menambahkan dari apa yang belum saya sampaikan pada hari-hari sebelumnya. Yang pertama saya perlu mengingat dulu ada semacam pesan Pak Jun dari PP kita yang kemarin, yaitu Pak Setiantono, PP-nya Bu Yuli. Beliau berpesan tolong jangan muluk-muluk untuk bikin visi misi. Kemudian siapa ini? Oh ya, saya catat di dus snack karena nggak bawa kertas ya. Kemudian Pak Alek kemarin juga saya menjadi bahan catatan buat saya juga ya. Pak Alek selaku kesiswaan di sekolah ini menginginkan visi yang simple, bermakna dan mudah diingat agar sesuatu yang mudah diingat itu dari visi dan misi sekolah kita bisa merasuk ke jiwa dan juga bisa diterapkan oleh semua warga sekolah ya. Kemudian Pak Azizi beberapa jam yang lalu ya itu juga berpesan, saya sempat menjadikan catatan juga, jangan pakai takwa terlalu islami. Nah katanya seperti itu jadi masukan buat saya juga, langsung saya catat di kardus snack ini. Jadi sebisa mungkin jangan pakai kata takwa. Oke, saya tampung ya masukan dari Pak Azizi tadi. Kemudian Bu Yeti juga kalau bisa disisipkan unsur teknologinya ya, karena sesuai dengan tuntutan zaman sekarang bahwa kita harus melek teknologi. Oke, ini saya catat juga masukan dari Bu Yeti. Kemudian dari Pak Cahyono, kalau bisa dipersingkat, kenapa dibikin panjang? Nah, itu seperti itu. Dan Pak Cahyono sempat menyampaikan juga usulan
mengenai visi yang berbunyi Central of Excellence berkarakter dan religius. Daripada saya salah menyebutkan, tadi saya cross check dulu pada beliau Pak Cahyono mengusulkan untuk mencoba untuk menerapkan visi Central of Excellence berkarakter dan religius. Usulan yang bagus Pak Jun ya. Kemudian kita semuanya juga baru saja menyimak dari Pak Agus Takrudin ya, yang sangat luar biasa sekali ya, berdasarkan pengalaman beliau menimba ilmu di berbagai tempat ya. Itu juga ada satu statement yang sempat saya catat ya, itu tadi Pak Agus kok hilang catatannya Pak Agus. Ya, Pak Agus tadi intinya tadi jangan sampai apa ya tadi itu dia. Dan makasih Bu Zia. Transformatif luar biasa. Ini saya langsung ini Pak Jun menggugah saya ya, kata transformatif itu dari Pak Agus Takrudin itu bagus sekali. Makanya berusaha sebisa mungkin kita untuk bisa menjadikan warga Eskina ini yang komponennya terdiri dari peserta didik, kemudian guru dan karyawan, termasuk penjaga malam ya, kata Pak Cahyono jangan salah, itu Pak Agil penjaga malam, kemudian petugas kebersihan itu juga masuk menjadi warga kita, warga sekolah ya. Jadi kita harus perhatikan mereka juga ya untuk membuat visi-misi ini. Kemudian selain itu, selain guru karyawan, peserta didik, kemudian orang tua murid ya, komite dan warga sekitar sekolah, itulah yang menjadi warga sekolah ya, komponennya seperti itu untuk menjadikan insan yang transformatif atau warga yang transformatif. Itu satu kata yang sempat menjadi saya kaget dan tergugah. Iya ya, luar biasa nih Pak Agus. Terima kasih Pak Agus sudah memasukkan transformatif di pembahasan kita di hari yang kelima ini Pak Agus. Kemudian yang terakhir dari Pak Jun ya, sempat merespon apa yang disampaikan Pak Cahyono bahwa kita tidak boleh lupa untuk menyusun visi misi ini kita harus mengandung profil pelajar Pancasila. Nah sekarang yang ingin saya sampaikan ya Pak Jun dari rangkaian penyimakan kita pembahasan dari hari pertama sampai hari kelima terakhir ini, kemudian beberapa hal yang disampaikan oleh teman-teman pada hari ini semakin luar biasa menurut saya. Nah di sini Pak Jun, saya juga semalam sempat berpikir Pak Jun sambil godok mie di dapur, saya buka laptop terus ngetik ya Pak Jun, visi misi yang ada di pikiran saya, meskipun saya bukan CGP ya Pak Jun. Jadi sebenarnya semua ikut Pak Jun ya. Jadi macam tetangganya CGP Pak. Tetangga pangkal. Iya, semua ikut melu-melu nyusun visi misi kayak gitu. Semalam sekitar jam 7:30 sambil godok mie ikut webinar, tapi saya juga ngetik visi misi yang ada di pikiran saya ya Pak Jun, berdasarkan tadi Pak Maul juga bilang imajinasi, kemudian harapan kita ingin menjadikan S2 seperti apa, disesuaikan juga dengan kenyataan yang ada, kondisi di S2 itu seperti apa, kita ramus sedemikian rupa. Nah di sini Pak Jun, saya punya ide untuk visinya ini prima dan berpancasila Pak Jun, menggabungkan dari berbagai semua pendapat yang saya rangkum di dus snack ini Pak Jun. Prima dan berpancasila. Iya, itu juga saya rasa sudah simpel dan mewakili semua apa yang disampaikan oleh teman-teman. Kenapa prima dan berpancasila? Ya, ini ide saya ya Pak Jun. Kenapa prima? Prima ini asal dari bahasa Indonesia yang saya cek di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya pertama, utama dan sangat baik. Kemudian
di sini saya memang Prima saudaranya Unggul ya, cuman saya rasa Unggul itu udah banyak dipakai. Jadi saya kurang tertarik dengan menggunakan kata Unggul. Jadi saya lebih tertarik dan kayaknya belum ada nih yang pakai kata Prima gitu. Kemudian berpancasila. Nah ini sesuai harapannya Pak Jun. Kita nggak boleh lupa bahwa tujuan kita menciptakan profil warga, bukan lagi pelajar. Saya rasa warga sekolah yang berpancasilais itu seperti itu Pak Jun. Jadi nanti ketika Pak Alek akan menyuarakan visi kepada warga Esduna, khususnya pada anak-anak ya terutama, ini tidak lagi luar biasa, Allahu Akbar, nah kayak gitu. Apalagi sudah ada masukan dari Pak Agus dan Pak Azizi, jangan terlalu Islami. Ingat ya, saya juga baru ingat nih Pak Jun, bahwa di Esduna itu pernah ada siswa non Muslim. Kita pernah kemasukan orang Batak ya. Jadi ingat bahwa saudara kita juga ada yang non Muslim. Jadi kalau kita pakai misalkan Prima dan berprestasi ya, nanti Pak Alek bisa Esduna Prima dan berpancasila. Nah itu seperti itu ya. Daripada warga Allahu Akbar itu. Saya tidak, jujur saya senang dengan yang Allahu Akbarnya itu, karena kok ketika saya mendengar Pak Alek menyuarakan Allahu Akbar dengan anak-anak sekelapangan, nggak tahu kenapa ya Pak Alek, aku kan berdek Pak Alek ya, kayak gitu. Saya banyak setannya Pak Alek, cuma digani aku berdek ya Pak Alek ngomong loh, bahasa cerita bisa iya. Cuman tadi ada masukan dari Pak Azizi dan Pak Agus, jangan terlalu pakai hal yang terlalu Islami, karena di samping kita ada yang non Muslim itu seperti itu. Oke lah, saya tampung di kertas ini dan saya langsung ketik barusan ya. Jadi cuman ini yang namanya usulan Pak Jun ya, tidak dipakai pun tidak apa-apa gitu ya. Sanggahan suaranya Pak Alek seperti gila loh Pak. Dia punya adan akhir sambil nangis semua. Oh gitu ya. Terus itu pagi. Alhamdulillah kalau saya melihat posisi pagi sebentar ya. Terus saya melihat ini kondisi siswa. Jadi kebetulan pas tahun itu tidak ada yang non-muslim. Dan oh, pantas nih mengeluarkan itu. Tapi pas ada non-muslim pas waktu dulu pas saya masih di sini ya. Saya berpandangan orang muslim semua, jadi pantas untuk itu. Tapi ya benar juga sih, karena kita siswanya beragam, ada Batak, ada Sunda, ada Jawa. Tidak salah Pak, karena mayoritas di sini Muslim, boleh-boleh saja. Cuma tadi ada masukan dari Pak Azizi dan Pak Agus, tolong ingat saudara kita juga ada yang Muslim di samping kita, itu seperti itu ya. Ini sih sekedar masukan ya, itu seperti itu. Jadi nanti ketika kita ingin menyuarakan visi Esduna, kita itu bisa menggunakan visi yang simpel ya dan mudah diingat. Esduna Prima dan berpancasila. Nah itu seperti itu. Jadi, ya ini saya juga melibatkan sesuatu yang diingatkan oleh Pak Jun, pemateri kita pada hari ini. Tolong jangan lupakan Pancasila. Jadi saya masukkan unsur Pancasila. Nah kemudian Pak Jun, ini saya melihat ini agak panjang nggak Pak Jun? Iya, karena nggak tahu saya kok semalam sambil duduk mie dan dengerin webinar, banyak ide yang keluar, jadi saya langsung ketik aja di dapur ya gitu. Nah visi sudah Pak Jun, saya rasa Prima dan berpancasila ya. Kemudian yang pertama untuk misi ya. Nah sekarang ini misi, penjabaran dari visi misinya Pak Jun. Yang pertama ini menumbuh kembangkan jiwa keagamaan warga sekolah terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tadi semalam sempat saya mengetik menumbuh kembangkan ketakwaan, iman dan takwa Pak. Cuma tadi barusan Pak Agus menyinggung soal itu ya, bahwa tolonglah jangan terlalu
mendominankan Islam di sekolah karena ada yang bukan Islam juga di sebelah kita. Jadi barusan saya rubah lagi iman dan takwa menjadi jiwa keagamaan, menumbuh kembangkan. Iya, menumbuh kembangkan jiwa keagamaan warga sekolah terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan apa yang ingin saya sampaikan ini itu beda dengan apa yang sudah ada di PowerPoint-nya Pak Jun. Jadi bisa dibilang ini rombak total gitu. Kubra jadi Pak Sabiono. Ya. Dan menumbuh kembangkan jiwa keagamaan warga sekolah. Kenapa warga sekolah bukan peserta didik? Karena Pak Setiantono PP yang kemarin memberi pesan ini bukan hanya untuk siswa saja loh, tapi warga sekolah. Gitu. Warga sekolah terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bukan Allah ya, karena ada Tuhan Yesus juga katanya, gitu. Dan Tuhan yang lain ya, gitu. Nah, di sini ingin saya jelaskan juga kenapa jiwa keagamaan, karena jiwa keagamaan di nomor 1 itu sesuai dengan Pancasila ya Pak Jun, sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa. Maka saya tempatkan menumbuh kembangkan jiwa keagamaan warga sekolah terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada poin pertama pada misi. Kemudian jiwa keagamaan ini merupakan fondasi kehidupan saya rasa, dan saya tadi sudah menyampaikan tidak jadi pakai takwa, kata takwa berdasarkan masukan dari Pak Asisi dan Pak Agus, karena boleh tidak ada yang non muslim itu seperti itu. Nah kemudian kenapa pakai tumbuh kembang? Saya rasa Pak Jun, yang namanya jiwa keagamaan itu tidak hanya perlu ditingkatkan ya. Kalau ditingkatkan meningkatkan, tetap itu jiwa keagamaan itu saya rasa terlalu hablum minallah gitu ya. Jadi yang namanya jiwa keagamaan itu perlu juga selain ditingkatkan perlu disebarluaskan seperti kita syiar ya. Jadi hablum minallah dapat, hablum minannas dapat, itu seperti itu dengan kata menumbuh kembangkan. Kemudian kenapa warga sekolah? Karena sesuai pesan dengan Pak Setiantono kemarin, misi ini ditujukan untuk warga sekolah ya. Bukan hanya peserta didik, guru, karyawan, termasuk penjaga sekolah juga, karena Pak Cakyono ya kemarin menyampaikan kepada saya, juga orang tua siswa dan warga sekitar sekolah perlu dimasukkan dalam visi misi ini ya. Kemudian Tuhan Yang Maha Esa, karena siswa SD pernah ada yang non muslim ya, itu seperti itu. Barangkali nanti PPDB tahun ini dan tahun yang akan datang lagi itu kedatangan siswa non muslim, kita tidak perlu merubah-rubah tulisan yang sudah kita buat seindah mungkin di papan yang besar nanti ya Bu ya. Jadi sekalian saja kita matangkan mau pakai yang mana nih. Sekali lagi ini hanya sekedar usulan, tidak dipakai pun tidak apa-apa. Yang kedua Pak Jun, menumbuh kembangkan budaya positif warga sekolah. Iya, jadi yang saya sampaikan ini benar-benar beda banget dengan apa misi yang sudah ada di SD-nya, ada di PowerPoint-nya para CGP ya. Menumbuh kembangkan budaya positif warga sekolah. Kenapa budaya positif? Nah, ini berisi tentang ajaran-ajaran moral yang baik Pak Jun. Sesuai tadi Pak Jun bilang, ya impian tuh harus yang baik lah. Kayak gitu ya, tidak boleh impian buruk ya. Ajaran-ajaran moral yang baik, di mana moral ini sudah masuk dalamnya yaitu karakter juga. Dan seperti yang Bapak Ibu sudah pernah simak di seminar yang lalu, bahwa budaya positif itu berisi tentang ajaran-ajaran yang baik ya gitu. Jadi sekaligus juga Pak Jun, istilah budaya positif yang kemarin sempat dipromosikan oleh para CBP, kita highlight di sini, ya kita highlight, kita show up-kan sebagai produk CGP Angkatan 7 ini Bu Yeti, yang nanti akan kita pajang di samping gapura kita, iya gitu. Jadi budaya positifnya kita munculkan di poin 2, menumbuh kembangkan budaya positif warga sekolah, ya. Nah, kemana budaya ya? Ini saya sudah termasuk pendidikan karakter juga masuk di budaya positif ya, ya. Jadi sudah mencakup semuanya saya rasa. Nah, yang ketiga Pak Jun, menumbuh kembangkan kecerdasan. Ini kaitannya dengan akademik ya. Kemudian minat, bakat, dan transformatif warga sekolah. Nah, ini
Yang terakhir transformatifnya ini saya dapat dari Pak Agus. Terima kasih sekali Pak Agus sudah menambahkan ide dalam tulisan saya ini. Menumbuh kembangkan kecerdasan, minat, bakat dan transformatif warga sekolah. Ya, itu seperti itu. Jadi teknologi yang Bu Yeti itu tadi harap untuk disisipkan masuk di sini. Nah, ini kecerdasan hubungannya nanti dengan prestasi, kemudian akademik, lebih spesifik dan mudah dipahami oleh warga daripada istilah akademik kayak gitu. Nah, kemudian tadi masukan juga dari Pak Agus terhadap Bu Indri prestasi. Makanya saya tidak tampilkan prestasi di misi di poin 3 karena kata Pak Agus prestasi identik dengan apa? Nilai. Nah, gitu. Maka saya ganti dengan menumbuh kembangkan kecerdasan, minat bakat dan transformatif. Dengan istilah ini, menurut pertimbangan saya, unsur prestasi tetap ada, cuma tidak terlalu tersauapkan, gitu loh ya, tidak terlalu vulgar gitu ya, dan unsur kompetitifnya masih ada, itu seperti itu. Kemudian untuk minat dan bakat. Tadi kecerdasan, prestasi akademik sudah saya sampaikan. Untuk minat dan bakat ini saya rasa lebih spesifik dan mudah dipahami daripada kita menyampaikannya dengan kata non akademik ya. Nanti kalau non akademik warga sekitar kita yang pendidikannya kurang kan nggak tahu ya non akademik sih apa, ibu nggak ngerti. Nah itu. Jadi kalau minat bakat kayaknya dan bisa dicerna untuk warga kampung di sini Pak Jur. Itu pertimbangan saya seperti itu. Nah, kenapa warga sekolah Pak Jur? Ini harapannya tidak hanya peserta didik saja yang kecerdasan, minat, bakat dan transformatifnya itu tumbuh dan berkembang, tapi guru karyawan juga mampu menumbuh kembangkan akademiknya, misalkan meningkatkan kualifikasi pendidikannya Pak Jun yang S1 dari S2 dan selanjutnya, serta minat dan bakatnya seperti olahraga, seni, agama, teknologi dan lain-lain. Tak jadi aja sing hebat murid tok, tapi gurunya dan volleynya hebat, menangan ya Pak Alek ya. Seninya hebat, menangan ya kayak gitu. Kemudian bahasa Inggris terlalu cenderung akademik Pak Alek. Iya. Yang di luar akademiknya misalkan tidak harus yang kompetisi tapi senam seperti yang Pak Setiantono sampaikan juga bisa ya. Pengajian bersama juga bisa ya. Saya dulu soalnya juga pernah menjadi guru honorer di SD Kota Jogja, itu melibatkan orang tua murid untuk mengadakan pengajian sebulan sekali, itu seperti itu. Nah kemudian yang keempat Pak Jun, menumbuh kembangkan gerakan hijau dan sehat kepada warga sekolah. Yang keempat, menumbuh kembangkan gerakan hijau dan sehat kepada warga sekolah. Iya, hijau dan sehat. Saya rasa dari misi yang sebelumnya atau terdahulu belum melirik ke arah lingkungan, kurang. Jadi kita harus highlight lingkungan S2 yang ya seperti kita lihat Pak Maul Pirso perlu banyak pembenahan di sana sini Pak Maul, harus kita highlight di sini untuk memfokuskan pada hijau dan sehatnya. Kenapa hijau? Supaya sekolah kita itu menumbuhkan rasa cinta pada lingkungan ya, ini sudah mencakup saya rasa. Nanti dengan kita menggerakkan hijau dan sehatnya, kita akan tumbuh benih-benih cintanya Pak Alek. Gitu loh Pak. Ya, paham ya. Nanti finalnya, goalnya, memang saya ingin menumbuhkan benih-benih cinta Pak Alek terhadap lingkungan melalui pendekatan siswa dengan apa? Gerakan yuk pada hijau-hijauan yuk, pada sehat-sehatan yuk. Nah kayak gitu Pak Alek. Goalnya tuh mengarah ke sana Pak Alek. Cinta, menumbuhkan benih-benih cinta. Dengan gerakan hijau ini nanti kita akan mengajak anak-anak menanam banyak
berbagai jenis tanaman ya, termasuk tanaman hias, dan kalau bisa apotek hidup ya, apotek hidup itu saya punya impian. Bu Yeti kemarin yang menggalakkan gerakan hijau ya di sekolah kita ya, saya diminta untuk membuat testimoni ya. Bagus sekali, saya senang sekali merespon dengan positif apa yang sudah dijadikan aksi nyatanya Bu Yeti dengan gerakan hijau dan sehat ya. Ini perlu ditumbuh kembangkan lagi Bu Yeti, dilanjutkan ya gitu, jangan sampai berhenti di sini saja. Nah kemudian untuk sehatnya ini saya harap supaya kita itu membiasakan dia bersih dari sampah, lalap, dan tidak mudah terserang penyakit ya, karena sampah dan lalap itu bibit penyakit gitu. Kemudian Pak Jun yang kelima ini, dan yang terakhir Pak, ini saya nggak sampai 6 karena menurut saya PR yang besar untuk Esduna perlu kerjakan dalam waktu dekat ini. Saya nggak mau waktu panjang ya, itu dalam waktu dekat ini saja. Yang kelima atau yang terakhir Pak Jun, menumbuh kembangkan gerakan peduli sesama kepada warga sekolah Pak Jun. Menumbuh kembangkan, jadi semuanya menumbuh kembangkan Pak Jun. Biar kita itu tidak hanya meningkatkan saja, tapi kita juga siar ya, siar dengan cara mengembangkan. Jadi menumbuh kembangkan gerakan peduli sesama kepada warga sekolah. Menumbuh kembangkan gerakan peduli sesama kepada warga sekolah ya itu. Nah ini kenapa peduli sesama sih ya, karena harapannya Pak Jun, impian saya ya Pak Jun, antar warga sekolah itu peduli terhadap sesama. Jika ada yang membutuhkan bantuan atau berbagi dengan sesama melalui bantuan bencana, misalkan ada yang terkena bencana ya, sebenarnya ini sudah pernah kita lakukan ketika SMP 2 Losari itu kena banjir ya. OSIS dan seluruh jajaran guru bergerak ke sana dengan tosanya Pak Cahyono membawa printer karena menurut salah satu guru di SMP 2 Losari, saya sudah proses butuhnya apa sing kaya urgent temen printer Pak kentir, soalnya kita pada ngeprint dokumen ujian karena waktu itu akan PAS 1 bulan Desember, jadi butuh printer. Jadi saya bilang ke Pak Alek, Pak printer Pak sing dibutuhkan teman-teman urgent banget. Ya sudah, kita galang dana dengan semua warga sekolah untuk membeli printer, dan kita juga mengerahkan guru dan perwakilan guru dan siswa untuk kerja bakti di sana, membersihkan lumpur-lumpur yang ada di sana meskipun hanya beberapa menit saja, karena gantian dengan sekolah yang lain pada ikut membantu di sana membersihkan. Nah kemudian 18 Desember 2018 iya gitu. Hanya yang masih kita galakkan adalah membantu keluarga siswa yang meninggal ya dan sakit. Gempa Cianjur juga iya. PMI-nya juga jalan ya. Gempa ya, jadi itu saya rasa masih ya perlu kita tumbuh dan kembangkan juga ya. Kemudian ini Pak Alek, semalam saya ingat Pak Alek, tiba-tiba kita juga perlu concern ya pada anak-anak yang minus perlengkapan sekolah. Itu ada beberapa anak di sini yang minus perlengkapan sekolah karena orang duit, karena orang duit. Karena kembali ke sekolah juga tidak berfungsi menurut saya ya. Oh gitu ya. Iya, mereka yang minus-minus tidak tertolong, malah yang tertolong minus plus siapa ya Pak? Iya, karena orang duit Pak gitu yang saya sependek yang saya tahu ya Pak ya. Makanya saya juga kadang bilang ke anak-anak, kamu yang belum punya tas, yang belum punya sepatu ya, saya bilang ke Pak Agil, nanti insya Allah Pak Agil akan kasih, mudah-mudahan nomornya cukup ya kayak gitu, atau tas barangkali Pak Agil insya Allah punya banyak tas second ya yang bisa dipakai buat kalian, tas ransel Pak Agil akeh ya kayak gitu.
Tapi ada beberapa Pak anak yang minta baju ke saya juga. Nah, jadi ya tak kasih lah kayak gitu. Nah itu juga perlu kita perhatikan anak-anak Pak Alek, anak-anak sing orang duwe ya Pak. Saya bilang orang duwe gitu karena memang nggak ada. Kemudian Pak Alek, ya berarti itu ya kan itu karena kita juga iya. tadi itu juga sering menolongnya. Iya. Ada siswa 8 yang Nah. jadi kita tolong Iya. berapa. Jadi itu tolong nanti jadi catatan ya Pak Jun. Terus ada satu hal yang saya rindukan Pak Jun tentang peduli sesama dengan warga sekitarnya dan warga sekolah, yaitu berbagi zakat fitrah dan daging kurban Pak Jun yang sekian tahun hilang dari SD. Mohon itu juga masuk dalam poin yang kelima. Tidak perlu dicatat jangan, cuma masuk dalam programnya. Program di misi yang kelima. Iya, nanti masuk menjadi program kegiatannya untuk melaksanakan visi yang kelima. Di situ ada momen yang saya rindukan, yaitu kebiasaan Esduna berbagi zakat fitrah dan daging kurban. Sudah kayaknya mau 10 tahun ada deh ya Pak Alek ya, itu tuh hilang, itu seperti itu ya. Saya kok pas usulan 45 kudus nggak diterima Pak. Tahun berapa tuh? Tahun berapa? Tahun berapa ya? Saya pas kesini tahun 2013. Oh gitu. Saya bisa mengajukan. Ya mudah-mudahan di tahun 2023, berarti pas ya 10 tahun saya bilang ya, itu akan bisa hidup kembali. Pak, iya. Kalau kita galakan lagi itu bisa 100 kambing di sini. Yeah. Soalnya begini Pak Jun, ini sih menurut hemat saya ya, menurut pemikiran saya, jika kita itu bisa berbagi zakat fitrah dan daging kurban kepada warga sekitar Pak Jun, maka itu akan memulihkan kepercayaan warga sekitar kepada sekolah kita yang mungkin ya Pak Jun ya, apa sekolah-sekolah nah gitu ya Pak Jun ya, yang kita tahu sendiri, kita pernah dengar sendiri ya. Jadi kita bisa menepis pikiran-pikiran seperti itu. Nah ini ada nyetrumnya akhirnya ke momen yang akan kita hadapi, ini PPDB. Nah untuk mendongkrak PPDB di tahun 2023 dan tahun selanjutnya, saya rasa berbagi zakat fitrah dan daging kurban itu salah satu cara yang ampuh untuk memulihkan kepercayaan warga sekitar supaya bisa memberi amanat kepada Esduna untuk menjadikan tempat belajar anak-anaknya nanti. Itu seperti itu Pak Jun. Kiranya itu saja Pak Jun yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau menyita waktu yang panjang ya. Tetapi inilah angan-angan imajinasi dari Pak Maul ya, yang ingin saya sumpah di pertemuan terakhir ini, karena besok udah gak ada lagi ya kayak gitu. Ada lagi? Oh iya, tapi untuk visi-misi kan ini episode terakhir ya kan. Ya tidak menutup kemungkinan di luar forum ini kita bisa diskusi lagi ya. Ada tambahan sebelum dengan saya kayaknya berpancasila kurang ini Pak. Monggo. Ini saya tutup dulu ya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Terima kasih. Maaf ya Pak Gilian. Ini berpancasila kurang ini, kalau prima oke. Saya suka prima. Tapi berpancasila kayaknya terlalu pemuda Pancasila kayaknya. Jadi gimana kalau ada masukan dari saya, dari tadi saya membaca misi Pak Agil yang kesusun sambil nyuci, sambil apa, sambil jogging mungkin ya Pak ya. Itu ada berkesimpulannya, oh ini berarti unggul, karena kita sekolah kita unggul semuanya, unggul di olahraga, di bahasa Inggris, unggul di seninya, unggul di IPA-nya, matematikanya, semuanya unggul. Semua sekolah menangkuti kita loh Pak. Di seni saja takut dengan SMP 2 ke sana. Jadi menyerahkan semuanya ke saya, satu kecamatan ini loh. Seni ya baik, boleh ini aku, apa jari aku lah. Jadi
oh yang tepat ini berarti unggul. Guru-gurunya pun unggul di sini, unggul dalam kegantengan, kecantikan, mungkin ya Pak saya unggul terkenal seantero. Nah jadi kita saya maksudnya unggul, kemudian yang lainnya amanah, prima, unggul dan amanah. Betul. Unggul itu prima itu mengganti unggul. Prima itu iya maknanya sama. Karena ini Pak. Maknanya sama. Enggak lebih ke sehat Pak prima Pak. Enggak. Jadi prima itu saya lihat di KBBI, Kamus Besar Indonesia. Artinya pertama, utama dan sangat baik. Itu kan saudaranya unggul. Cuma tadi saya sampaikan karena unggul juga banyak yang pakai. Jadi kita pakai yang belum diklaim oleh sekolah kita. Itu prima. Berarti unggul sama dengan prima ya. Ya udah berarti selaras ya. Tapi unggul sama dengan prima tapi bukan CRF. Itu nggak unggul itu. Mungkin kalau amanah bagaimana Pak? Saya kurang seru dengan Pancasila itu loh. Iya. Amanah bagaimana? Kita di sini kan saling memberi masukan. Ya, mau Pak saya barangkali ada tambahan. Itu saja dari saya Pak Jim. Monggo saya kembalikan lagi ke pemateri. Ya. Terima kasih atas beberapa masukannya dari Pak Agil, sangat luar biasa. Perjalanan selama 5 hari ini sangat menjenuhkan, membosankan ya. Tapi alhamdulillah menemukan satu titik terang dari berbagai masukan panjenengan semua ya. Pak Agil menyarankan prima dan berpancasila ya. Saya kira ini mohon maaf ya, dari versinya Pak Alek tadi mau dimasukkan unggul ya, tetapi unggul itu sama saja dengan prima Pak, jadi sama ya. Kemudian amanah, kalau menurut saya sendiri amanah juga terlalu sempit Pak. Justru dari Pak Agil inilah yang menurut saya dari 4 hari perjalanan ya, itu hanya satu titik terang dengan satu kata ini, berpancasila, di mana dari kandungan nilai-nilai Pancasila yang sudah dirancang oleh para pendahulu kita ini mempunyai makna yang sangat luar biasa. Di sini dari mulai amanah, kemudian bijaksana, kemudian gotong royong, musyawarah sesuai dengan nilai-nilai bangsa kita, ciri khas bangsa kita. Ya, kemudian keagamaannya di sini juga sudah masuk. Kalau menurut saya, ya, dan nanti ini kan belum fix ya, belum fix. Nanti kita terimplementasi dengan belajar Pancasila itu, Pak. Kalau primamen saya sangat setuju sekali. Iya. Wah, ini belajar Pancasila ngomong Pancasila mana nih gitu. Latah, dikira latah nanti. Iya. Tapi ya mungkin itu kan persepsi dari perorangan. Visi banyak itu belajar Pancasila, di guru penggerak juga kan banyak sekali yang membuat visi mereka sendiri itu seperti itu. Jadi seakan-akan kita menjiplak gitu ya, menjiplak. Gitu. Latah lah. Iya, latah. Anjay, semuanya menggunakan Pancasila, suka besar itu aja. Iya. Kalau maknanya oke, Pancasila oke. Ya sebentar Pak. Ya terima kasih atas masukannya Pak. Ya jadi masalah latah dan tidaknya ya nanti tergantung persepsi orang masing-masing. Ini monggo nanti dari Pak Agus mau menambahkan. Ya terima kasih. Terima kasih sebelumnya. Saya juga hampir sepakat dengan Pak Alek tentang berpancasila ini, karena berpancasila ini merupakan menarik bagi saya. Karena gini, kalau menurut saya sih ya, sepengetahuan saya, kalau Pancasila itu sebenarnya visi dari negara kita. Ya, cita-cita bangsa kita itu ada semuanya dalam Pancasila. Tetapi kembali lagi dengan
visi Pancasila yang sangat luar biasa hebatnya itu sampai-sampai manusia Indonesia tidak berpancasila, Pak. Karena Pak terlalu tinggi menurut saya juga maupun Pak Gil. Jadi terlalu tinggi sekali, terlalu dalam sekali, bahasanya dalam banget menurut saya. Jadi susah untuk dilaksanakan, terlalu berat menurut saya. Makanya tadi kan dari awal waktu saya berpendapat visi itu sederhana, ya, dari fasilitas yang ada di kita yang bisa kita kembangkan, ya, yang kita bisa majukan dari apa yang ada di SD ini supaya menjadi ikon yang bisa feedback kita, yaitu peserta didik gitu. Jadi tadi kembali lagi bahwa visi itu ibaratnya adalah wajah manusia perempuan yang sangat cantik gitu. Jadi kalau berpancasila menurut saya memang benar sangat terlalu dalam maknanya, terlalu dalam tujuannya, sangat melebar karena ada kebangsaan di situ, ada ya termasuk memang benar literasi kebinekaan global ada dalam Pancasila, termasuk IT, semuanya ada, cuma terlalu luas banget maknanya. Tapi kalau misalnya mohon maaf, prima kemudian bla 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 dengan berlandaskan Pancasila, berarti masih ada umumnya. Oh, berarti ini dari Pancasila kita serap, kita ambil tuh nilai Pancasila untuk visi kita. Seperti itu. Mohon maaf sebelumnya, terima kasih. Ya, terima kasih ya atas beberapa masukannya. Saya kira untuk kalau diteruskan mungkin nanti 2 hari sudah tidak kelar. Nanti yang panitianya ini ya nanti kita sambung lagi ya tentang visi kita ya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf masukan yang sangat luar biasa ya tadi. Kalau berpancasila itu terlalu mendalam dan terlalu luas, ya, sehingga mungkin saya simpulkan, ya, dari beberapa masukan tadi, ya, itu prima berlandaskan Pancasila, ada berlandaskannya. Ya, prima saya kunci dulu ya. Nanti yang lain usul, cuman ini untuk sementara. 2 masukan ya, prima dengan berlandaskan Pancasila ya, sehingga nanti kita tidak terlalu luas dan terlalu tinggi. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira untuk pertemuan hari ini saya cukupkan ya. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak Ibu tuangkan dalam bentuk ide ini ya menjadikan manfaat untuk sekolah kita khususnya dan masyarakat pendidikan pada umumnya. Saya selaku pemateri atau penyaji presentasi mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, dan saya sebagai manusia biasa tidak luput dari salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.